They have to be like this. Dillinger told you to delete me? Are they? Scanning quadrants 3 and 4. Reconstituted in the real world exactly as you were before. Target. Shut them down! When I get home, I can help you! I need some... Halo malas people, balik lagi sama gua, narator paling kece yang bakal nemenin gabut lu hari ini. Pernah gak sih lu bayangin gimana jadinya kalau karakter game atau program komputer yang biasa lu mainin tiba-tiba keluar dari layar dan hidup di dunia nyata? Bukan cuma ngebantu kerjaan manusia, tapi buat jadi senjata pemusnah massal. Nah, film yang bakal gue bahas kali ini adalah Tron Ares. Kalau lu ngikutin seri Tron sebelumnya, lu pasti tahu betapa ribetnya dunia digital itu. Tapi kali ini beda cuy. Konfliknya bukan cuma di dalam komputer, tapi udah bocor ke dunia kita. Premisnya simple tapi ngeri. Sebuah perusahaan teknologi saking maruknya, mereka nyiptain tentara digital buat dikirim ke dunia nyata. Tapi namanya buatan manusia, pasti ada aja masalahnya. Penasaran gimana kekacauannya? Udah, nggak usah banyak bacot cincong, kunyah makanan lu sekarang dan kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan narasi suara yang menggambarkan The Grid sebagai perbatasan digital dan dunia di balik layar yang senyata dunia kita. Narator menyebutkan bahwa kehidupan cerdas dari dalam mesin akan segera masuk ke dunia nyata. Di sana, dijelaskan untuk kondisi saat ini melalui gaya laporan berita super canggih. Sang legenda video game sekaligus bos besar Encom, Kevin Flynn, dinyatakan hilang tanpa jejak. Karena anaknya Sam Flynn mutusin buat resign karena alasan pribadi, sekarang kendali perusahaan raksasa Encom dipegang sama dua saudara, Eve dan Tess Kim. Tapi ini bukan cuma soal Encom. Di sudut lain, musuh bebuyutan mereka bangkit lagi. Ada Dillinger System, yang sekarang dipimpin sama Julian Dillinger. Si Julian ini ambisius banget, dia pengen ngalahin dominasi Encom demi nerusin warisan kakeknya. Singkatnya cuy, dua perusahaan raksasa ini lagi perang dingin. Mereka lagi balapan buat nyiptain terobosan teknologi gila yang katanya bakal ngerubah total nasib umat manusia selamanya. Pertanyaannya cuma satu. Siapa yang bakal megang kunci masa depan itu duluan? Cerita kita buka di dalam dunia digital yang super estetik tapi nyeremin. Di sini ada satu makhluk digital yang baru aja diciptain. Dia bingung, celingukan kayak orang nyasar di Jakarta tanpa arah. Di tengah kebingungan tiba-tiba makhluk itu pun diuji, hingga terjadilah pertarungan. Pada saat dibangunkan kembali, tiba-tiba dia dengar suara dari wajah 3D super besar yang ngaku sebagai penciptanya. Penciptanya itu bilang kalau dia diciptakan buat jadi penjaga keamanan sistem paling canggih bernama Ares, dengan jabatan Master Control. Ares ini bukan program kaleng-kaleng coy. Dia didesain buat jadi algojo yang patuh total. Identitas dia cuma satu, yaitu alat. Sebuah alat sekali pakai dan bisa diciptakan kembali. Sedih banget ya, baru lahir udah dijadiin babu korporat.
Geser ke dunia nyata, kita kenalan sama Kim, programmer jenius dari perusahaan Encom. Dia lagi berjuang nembus badai salju demi masuk markas rahasia peninggalan zaman dulu. Di dalam markas itu, Kim buka komputer super lawas. Di sana ada file video adiknya yang udah meninggal karena sebuah penyakit bernama kanker otak. Ternyata motivasi Kim kerja keras sebagai kuda itu karena janji sama adiknya yang pengen ngubah dunia. Gak lama, temen kerjanya yang namanya Seth datang. Mereka berdua lagi ngerjain proyek gila, yaitu mecahin kode abadi. Ini kode konon bisa bikin program digital hidup selamanya di dunia nyata. Ambisius Kim luar biasa. Future. You put me in charge of the company. What if anything we could dream? Di tempat lain ada Julian, bos perusahaan teknologi saingan Encom. Orang ini gayanya selangit cuy. Di depan para pemegang saham dia pamer mainan barunya. Dia tekan tombol dan... Raw material. I present the Dillinger System Rifle Gun 2M24. Sebuah tank tempur segede gaban muncul dari udara kosong lewat mesin laser printing super canggih. Gak cuma tank, sesosok manusia berbaju besi juga ikutan muncul. Itu Ares. Julian dengan baganya bilang kalau Ares adalah tentara bayaran yang bisa dikorbankan. Kalau rusak tinggal bikin baru. Sumpah, ini orang ngomongin nyawa kayak ngomongin tisu toilet. Tapi kan, dia robot bang. Ya juga sih. Para pemegang saham cuma bisa melongo antara kagum sama ngeri. Di sana, Ares juga sempat ngeliat rintikan hujan untuk pertama kalinya dan sempat bilang jangan lupa pakai payung. Suasana yang tadinya tegang kini berubah menjadi sedikit cair. Built the cards. I hope you brought your umbrellas. CEO during a relatively unremarkable period of Tapi, ada tapinya nih. Tak lama setelah pemegang saham bubar, tiba-tiba tubuh Ares dan tanknya buyar menjadi butiran pasir baja. Tapi setelah gue searching untuk mencari informasi, ternyata itu bukan pasir baja, tapi sebuah partikel yang dinamakan dark particle laser. Partikel yang mampu menciptakan materi organik. Julian yang kesel parah, ternyata Ares cuma bisa bertahan 29 menit di dunia nyata sebelum sistemnya ambiar. Emaknya Julian, si Elizabeth, langsung ngomel. Karena kalau ketahuan sama pemegang saham perusahaan tersebut pun bisa bangkrut. Tapi emang dasarnya anak durhaka, Julian bodoh amat. Dia malah makin terobsesi buat nyari cara biar Ares bisa awet di dunia nyata. Balik ke Kim dan Seth. Usaha mereka ternyata nggak sia-sia. Kim nemuin kode rahasia itu. Yeah, Seth, you're right. Sorry. Hours, 32 minutes. Who's counting, really? That's how he hit it. It's 2 lines. Tess would have loved this. Wait, are you serious? Barrier. Go. Ready when you are. Dengan tangan gemetar, dia nyoba mindahin pohon kecil dari komputer ke dunia nyata. Timer dinyalain. 29 menit lewat, dan pohonnya masih utuh. Gokil, mereka berhasil matahin kutukan 29 menit itu. Kim seneng banget, tapi dia nggak sadar kalau bahaya lagi ngintip. Julian, yang punya mata-mata di mana-mana, tahu soal keberhasilan Kim. Dia langsung panas dingin, gak mau kalah. Julian ngirim Ares dan pasukannya buat nyerang server Encom dan nyuri data Kim. Di dunia digital, Ares mimpin pasukannya buat bobol sistem Encom. And ready for inspection. The condensed moisture of the atmosphere falling visibly in separate.
Ares berhasil nyedot data pribadi Kim. Ares dengar rekaman Kim yang lagi ngomongin mimpi dan harapan. Ares mulai goyah. Dia ngerasa ada yang aneh dan terpana melihat semua drama yang terjadi pada manusia. Congratulations. Now get out. Pasukan keamanan Encom ngelawan balik, perang pecah. Teman setia Ares, si Kais, kena bacok. Ares yang harusnya cuma mesin pembunuh malah mau nyelamatin temennya. Kais harusnya selamat. Tapi pas Ares nanya kenapa temennya nggak dihidupin lagi, Julian cuma jawab dingin. Dia cuma alat, rusak ya dibuang. Kais dimatikan. Di situ tatapan Ares berubah. Dari yang tadinya kosong, sekarang ada api kemarahan seolah-olah memiliki rasa kemanusiaan. Sementara itu, Kim yang lagi perjalanan balik ke kota senang banget karena eksperimen pohonnya berhasil tahan sampai 4 jam. No instability. It's incredible. Wait, you just spoke to Dillinger? He took me on a drive. Tapi, kebahagiaan itu nggak lama. Ares, yang udah ngeliat semua memori sedih Kim dari adiknya sakit sampai meninggal, mulai ngerasa terhubung sama targetnya ini. Julian makin nekat. Dia ngirim Ares dan Athena ke dunia nyata lagi buat nangkap Kim. Mereka naik motor futuristik super keren yang bisa ngeluarin dinding cahaya yang mematikan. Ingat, waktu mereka cuma 29 menit. Kim yang lagi naik motor sadar dia dikejar cahaya merah. Aksi kejar-kejaran gila abis cuy. Lewat kemacetan, robos lampu merah, polisi aja lewat. Athena sempat nyalip dan mau nangkap Kim. Tapi Kim banting setir dan pergi ke atas sebuah gedung. Kim bersembunyi di sana hingga... Athena sempat tidak sadarkan diri, namun tiba-tiba melihat Athena lari, Kim buru-buru untuk menyalakan motor Tron tersebut dengan panik. Tak lama, ia pun berhasil menyalakan mesin dan siap untuk balapan liar. Ares yang lihat terkejut. Inilah yang terjadi. Tapi pas dia berhasil nyusul Kim, dia malah ngindarin warga sipil. Naluri baiknya mulai muncul. Puncaknya, motor mereka tabrakan hingga masuk ke dalam gedung di pelabuhan. Kim yang udah kepepet langsung hancurin hard drive yang isinya kode abadi itu. Tapi tiba-tiba helikopter Julian datang. Pasukan Julian nembak Kim pakai senjata aneh yang bikin tubuh Kim pecah jadi cahaya. Kim didigitalkan dan diculik masuk ke dunia komputer bersama dengan Ares dan Athena yang mengalami degradasi. Sekarang posisinya kebalik. Kim jadi program di dalam komputer Julian. Ares yang memang dasarnya baik mencoba menghidupkan Kim dengan sebuah energi berbentuk lingkaran berwarna biru. What? I don't have the code. I destroyed the drive. Define instability. Extraction of the code may No. Stop. Julian yang ngeliat itu langsung maksa Ares buat ekstrak kode itu langsung dari tubuh digital Kim. Kalau proses ekstrasi itu berhasil, Kim bakal musnah selamanya. Ares nolak. Extracting the permanence.
On the face of time in blood! Perfectly. Program. And therefore powerful. Well, The user is indisposable. No. He's at hold extraction until we receive further. It's a complicated question. How much time you got? 60 seconds. Think so, but probably not. Julian ngamuk dan nyuruh Athena buat ngabisin mereka berdua. Hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. For him, everyone and everything. Athena doesn't have to be like this. Ares memiliki tujuan, pergi ke portal transfer. Ares mau balikin Kim ke dunia nyata, tapi ada syaratnya. Kim harus bantuin Ares biar dia juga bisa jadi manusia seutuhnya pakai kode abadi itu. Dillinger told you to delete me. are they? Scanning quadrants 3 and 4. Reconstituted in the real world exactly as you were before. Target. Shut them down. Want to get home? I can help you. I need some. Kim dan Ares akhirnya bisa balik ke dunia manusia. Get everybody out of here. It wants the permanence code for itself. 8 minutes 41 seconds. Mereka menaiki mobil van butut yang lambat, namun sayangnya Ares cuma bisa bertahan 29 menit. Jadi mereka harus cari cara agar bisa cepat sampai ke markas Encom. I found the permanence code on a backup of Flynn's server. Okay. One income is 9.2 miles. Kim yang butuh sebuah handphone pergi ke pom bensin. Saat dapat telepon pinjaman, di sana ia meminta bantuan kepada Seth untuk membawa laser partikel ke Encom dalam 15 menit, yang kemudian disanggupi oleh Seth. Kim memberitahu Seth rencananya, Ares bakal ditembak laser buat masuk ke jaringan Encom dan ngambil kode abadi yang asli di sana. Tak lama, Ares dengan konyolnya mencuri mobil penjaga kasir. The Honda Civic 2.0 4-cylinder with a... Yeah, I read them all. Every... Best mode. Number... Cyber spy on me. I was directed to Canada. Oh. Space Paranoids has entertained hundreds, and work was about improving the human condition. Your text, by the way, I don't think you should quit. No? And now what? Tahu Ares dan Kim kabur, Julian ngaktifin Athena lagi di dunia nyata. Kali ini dikasih senjata berat. Misi Athena cuma satu, bunuh mereka semua dan bunuh semua yang menghalangi. Athena pergi dengan sebuah jetpack yang super canggih. Sesampainya Ares dan Kim di sana, pas lagi persiapan, Athena turun dari langit kayak malaikat pencabut nyawa. Ares tahu waktunya udah mau habis. Dia nekat nabrakin dirinya ke Athena biar Kim bisa hidupin lasernya. Tiba-tiba Ares berubah jadi cahaya dan masuk ke jaringan Encom. Athena ngamuk dan mau ngebunuh Kim. He's inside. Great. Tapi beruntungnya sistem pemadam kebakaran nyala. Namanya juga robot baru lahir,
Air bikin Athena merasa terpukau hingga tak peduli waktu dan perintah. Kim selamat. She'll be back. Di dalam jaringan Encom, Ares nyampe di server legendaris. Lalu ia bertemu dengan sebuah drone pemandu. Dan Ares diberikan sebuah kendaraan futuristik namun jadul. Sesampainya di sana dan tebak siapa yang dia temui. Kevin Flynn, pencipta Tron yang asli coy. Flynn senyum dan bilang kalau dia udah nunggu momen ini. Flynn ngasih kode abadi itu ke Ares. Dia bilang kalau Ares pantas dapetin itu karena dia udah punya hati layaknya manusia. Dan di saat kita ngira kuncinya cuma ada di kode itu, ternyata Kevin Flynn ngasih tahu rahasia terbesar. Kode abadi itu sebenarnya bukan cuma barisan angka, tapi jiwa yang tumbuh dari pengalaman dan empati. Ares bisa jadi nyata bukan karena kodenya doang, tapi karena dia belajar mencintai dan berkorban buat Kim. Jadi selama ini Julian nyari sesuatu yang gak pernah bisa dia miliki karena dia gak punya hati. Gila, gua ketipu, kirain cuma masalah teknis, taunya masalah rasa. Ares menerima kode itu dan dia pergi ke portal transfer. Balik ke dunia nyata, suasana makin kacau. Athena muncul lagi dan bawa pasukan lebih banyak. Dia bunuh emaknya Julian sendiri karena dianggap ngehalangin misi. Impediment eliminated. Julian shock berat. Dia baru sadar kalau ciptaan yang udah jadi monster yang nggak bisa dia kendaliin. Lalu kita akan melihat Athena dengan segala kejanggihannya membuat pesawat super canggih. Athena yang membawa pesawat markas super besar ingin menjebak Kim agar Kim bisa ditangkap dengan memerintahkan anak buahnya yang menggunakan jetpack canggih. Namun, tiba-tiba pesawat jet tempur datang dan melancarkan serangan misil ke pesawat Athena hingga... We can't access the Dillinger server. There's gonna be nothing. Kim yang udah tak berdaya terpaksa dibawa oleh Athena menggunakan kendaraan seperti tank yang melaju tak peduli siapa di hadapannya. Ares balik lagi ke dunia nyata dengan tubuh yang permanen. Ares dengan pakaian barunya yang udah menjadi warna biru. Namun tiba-tiba Ares sempat memperingatkan Athena untuk berhenti jangan melawannya. Athena yang memang program keras kepala pun sabodo amat. Dan inilah yang terjadi. You had everything. This is the end for you. Let's hope he was right. Sementara itu, teman-teman Kim berhasil ngeretas sistem Julian dan matiin semua server Julian. Semua program yang Julian ciptakan ke dunia nyata semuanya berubah menjadi partikel.
Julian yang tahu servernya dihancurkan, polisi tiba-tiba datang. Dia bergegas untuk merestart server. Laser partikel itu pun hidup kembali. Julian kabur menggunakan partikel tersebut. You still gonna quit your job? Oh yeah? Nice. But as a wise man once told me, it should have... No. Di akhir film, kita akan melihat Kim yang sudah hidup tenang. Tiba-tiba datang sebuah surat, dan kita pasti sudah bisa menebak siapa yang mengirimnya. Dan betul, itu Ares. Kini, kita melihat bahwa Encom telah sukses mengembangkan partikelnya menjadi abadi. Dan sekarang, saat ini, Encom sudah banyak membantu masyarakat dengan membuat pohon untuk masyarakat yang terdampak kekeringan dan penggundulan hutan. In my travels, I've seen... Some days I find myself... Dan kita akan melihat Ares. Ares kini berdiri di bawah matahari. Dia bukan lagi program. Dia bukan lagi senjata. Dia bebas. Eits, belum selesai. Lalu kita akan melihat bagaimana nasib Julian. Kini dia berada di kota servernya sendiri. Dengan rasa pertama kalinya dan dengan rasa tak percaya, ia melihat sekeliling dengan bingung. Tiba-tiba sesuatu muncul. Ternyata itu adalah sebuah energi di dalam dunia Tron. Dan pada saat dipegang, cerita pun tamat. Gokil sini film. Pertanyaannya, jika melihat endingnya, apakah Tron 3 akan diproduksi lagi? Ah, lihat aja nanti. Film ini memiliki rating 6,3 IMDb, yang menurut gua ini si film layaknya mendapat rating 7,5. Untuk biaya produksi filmnya, ini memakan estimasi biaya tertinggi sekitar 220 juta dolar, atau kalau dirupiahkan setara dengan 3,52 triliun. Gokil. Film ini juga visualnya manjain mata banget. Apalagi pas adegan di dunia digital yang bikin film ini beda. Film ini juga ngajarin kita kalau pohon sawit sebanyak apapun, keceplosan. Maksudnya, teknologi secanggih apapun bakal jadi bencana kalau yang megang itu orang yang serakah dan gak punya hati nurani. Pesan moralnya adalah, menjadi manusia itu bukan soal terbuat dari daging dan darah, tapi soal punya empati dan berani berkorban untuk orang lain. Oke deh, segitu dulu cerita gua. Menurut lu, kalau lu punya kesempatan punya teknologi Tron, lu bakal bikin siapa? Dan kalau lu punya laser partikel, lu bakal tembak siapa? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman lu yang malas nonton, dan pastinya subscribe biar gak ketinggalan cerita seru lainnya. Gua pamit, Males People. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.